Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang jantung dan pembuluh darah. Tapi sebelum kita mulai, silakan bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan terus. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu 1. Bilik kiri, 2. Bilik kanan, 3. Serambi kiri, dan 4. Serambi kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup triskupidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada di bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bikupidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, perhatikan bagian-bagian jantung pada gambar di bawah ini. Pernahkah kamu berpikir mengapa jantung dapat berdenyut secara otomatis tanpa perlu kamu perintah, sehingga meskipun kamu tertidur, jantungmu tetap berdenyut? Coba kamu renungkan apa yang akan terjadi jika untuk setiap berdenyut kamu harus memerintahkan jantung berdenyut. Seperti halnya ketika kamu memerintahkan kaki ketika akan berjalan. Tentu jika jantung harus berdenyut berdasarkan perintahmu, saat kamu tertidur, jantung akan berhenti berdenyut, sehingga tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini mengakibatkan sel-sel tubuh tidak mendapat pasokan oksigen, nutrisi, dan zat-zat sisa metabolisme yang tidak dapat diangkut oleh darah. Apa yang akan terjadi jika demikian? Sungguh maha besar Tuhan yang telah merancang kerja jantung secara otomatis. Tentu kita wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan Tuhan ini. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri, 2. Pembuluh balik yang disebut dengan vena, dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar,
Darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke serambi kiri jantung. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan jantung lagi. Apakah kamu pernah menghitung denyut jantungmu? Berapa kali jantung berdenyut setiap menitnya? Apakah jumlah denyut jantung antara laki-laki dan perempuan berbeda? Untuk mengetahui, mari kita lihat beberapa aktivitas kita. Berdasarkan aktivitas kita sehari-hari, kita telah mengetahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Di antaranya adalah jenis kelamin dan aktivitas tubuh dan beberapa hal berikut. 1. Aktivitas tubuh. 2. Jenis kelamin. 3. Suhu tubuh. 4. Umur. Dan yang kelima adalah komposisi ion. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan. Terima kasih dan salam sehat selalu.